Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran akidah akhlak, insyaallah. Karena pada pekan terakhir pembelajaran kita di kelas, jadi insyaallah kita akan membahas materi terakhir, gitu ya. Ini apa sih tujuan kita belajar akidah ini ataupun akhlak ini? Tentu kita ingin menjadi akhlakul yang karimah, akhlakul yang terpuji. Kita ingin mempunyai akhlak yang terpuji. Nah, di sini ada 4 nilai ataupun 4 materi yang akan kita pelajari. Namun pada kali ini, pada pertemuan ini, insya Allah Bapak akan mengajarkan atau menerangkan mengenai sifat syukur dan qanaah. Nah, mungkin dari anak-anak semua pernah nggak mendengar kata syukur? Pernah nggak mendengar kata qanaah? Ada yang tidak, ada yang pernah. Nah, di sini 2 materi terakhir ataupun 2 nilai akhlak terpuji yang terakhir adalah ridho dan sabar. Pernah nggak mendengar kata ridho dan sabar? Nah, ya. Namun pada kesempatan kali ini kita kan dikejar waktu ya sama mata pelajaran yang selanjutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akhlak terpuji dari nilai syukur dan qanaah. Nah, itu. Coba disiapkan dulu catatannya dan bukunya serta artinya dibuka untuk memperhatikan Bapak menerangkan sifat syukur dan qanaah agar anak-anak bisa mempelajari dan memahami apa yang Bapak nanti akan sampaikan. Nah, di sini. Nah, ini pengertian syukur. Coba Wisdan bacakan pengertian syukur. Syukur secara bahasa yaitu perasaan senang, bahagia, dan lega atas sesuatu yang baik. Nah, secara istilah yaitu ucapan, tindakan, dan perasaan senang atas nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, betul. Itu ya. Jadi definisi syukur ini adalah merasa senang, merasa bahagia, dan merasa lega atas apa yang Allah berikan terhadap kita. Betul. Nah, secara istilah syukur itu apa? Ucapan, tindakan, serta perilaku ataupun perasaan atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Betul. Nah, di sini kita sering berkata atau sering mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu bersyukur terhadap ucapan. Nah, di sini dari syukur. Nih, Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 18 yang artinya itu jika kamu menghitung nikmat Allah niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Ada yang tahu dalilnya, dalil Qurannya? Tidak. Yang bisa menjawab nanti dikasih nilai A. Tidak tahu. Nah, ini nanti hafalkan oleh anak-anak. Baik, tahu itu nikmatullahi la tahsuha atau la tahsuha, itu nanti bisa dikoreksi lagi di Al-Quran. Itu kurang lebihnya artinya seperti ini gitu. Jadi nikmat mana yang akan kita bisa hitung gitu. Contoh nikmat mata. Dalam 1 detik ataupun dalam 1 menit kita tidak akan bisa menghitung. Bisa kita menghitung kenikmatan mata, tapi apakah kita bisa menghitung berbarengan dengan hembusan napas yang dikeluarkan? Gitu ya. Nah, oh iya, tadi sebelum masuk ke materi, Bapak lihat di sini yang masuk itu dari 30 peserta didik, yang hadir cuma 25. Yang dibagi kemana? Kabur. Sakit. Siapa yang sakit? Sahil. Siapa yang kabur? Abdul. Nah, itu nanti kita doakan yang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kembali, dan yang kabur mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk agar bisa mengikuti pembelajaran kita. Nah, mudah-mudahan walaupun 25 peserta didik yang ada di sini, anak-anak di sini bisa mencerna dengan baik materi apa yang Bapak sampaikan. Nah, itu. Nah, ini betul-betul syukur. Nah, coba bacakan Ilham bentuk-bentuk syukur. Bentuk-bentuk syukur. 1. Syukur dengan hati menyadari nikmat berasal dari Allah. 2.
bersyukur dengan lisan mengucapkan hamdalah dan doa. 3. Syukur dengan perbuatan gunakan nikmat untuk hal yang diridhoi Allah. Nah, itu bentuk-bentuk syukur. Apakah kita sudah melampaui atau sudah menginjak kepada bentuk syukur yang ada di ini, yang ada di depan? Pernahkah kita merasa syukur dengan hati melihat nikmat berasal dari Allah? Pernah nggak? Kita tuh sadar gitu, ya Allah, alangkah baiknya Engkau telah memberikan nafas kepada kami, atau ya Allah, alangkah baiknya Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami agar kami tetap bertahan hidup untuk menikmat kepadamu. Itu hati bangsa tenang gitu, jika kita bersyukur. Nah, yang kedua, syukur dengan lisan. Coba syukur dengan lisan itu dengan mengucapkan hamdalah. Apa hamdalah itu maksudnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ternyata teman-teman sedikitnya sudah tahu gitu mengenai makna syukur itu seperti apa. Itu betul. Jika kita mendapatkan kebahagiaan, alangkah baiknya dan diharuskan kita mengucap hamdalah. Betul. Nah, itu berarti anak-anak sudah mengertinya sedikitnya mengenai syukur itu apa atau bentuk syukur itu bagaimana. Nah, ini tingkatan atau bentuk syukur tertinggi itu adalah syukur dengan perbuatan. Sejauh mana kita mengelola syukur agar kita bisa bertambah takwanya kepada Allah? Apakah dengan syukur ini kita mendekatkan diri kepada Allah, ataukah dengan kebahagiaan ini akan menjauh kepada Allah? Mendekatkan diri. Mendekatkan diri, ya, harapannya itu mendekatkan diri. Karena apa? Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah banyak. Betul enggak? Betul. Kalau kita kufur atau menutup atas nikmat yang Allah berikan, maka kita ke dalam golongan kufur, gitu ya. Lain syakartu, lazidanatu, walai kafartu, inna azabi lasyadid. Itu ya, alhamdulillah sudah tahu ya mengenai bentuk-bentuk syukur seperti apa. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan bentuk-bentuk syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum. Boleh. Nanti seiring waktu kalau ada yang bertanya boleh angkat tangan, ya. Nah, ini contoh syukur menurut Imam Al-Ghazali. Pernah mendengar kata Imam Al-Ghazali? Belum. Ini Imam Al-Ghazali adalah ulama besar ahli fikih, ahli sufi. Beliau adalah salah satu kiblat ilmu Islam. Dari banyaknya ulama-ulama yang mempunyai ilmu yang banyak. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali, syukur itu contohnya itu kalau mata contohnya. Kalau mata nih, kan tadi perasaan. Kita bisa melihat dengan jelas. Nah, bentuk syukur kita terhadap Allah, terhadap mata nih, tidak melihat maksiat, maksudnya melihat maksiat. Contoh, melihat joget TikTok, ya, seperti yang kalian tadi lakukan di belakang itu. Ya, seperti itu. Nah, untuk kita kalau misalkan melakukan, kita cepat-cepat bertobat itu. Nah, kalau telinga, bentuk syukur telinga, bentuk syukur kita mempunyai pendengar itu dengan mendengar hal yang baik. Kalau kita banyak berzikir dan pujian dari alhamdulillah subhanallah. Kaki dan tangan itu digunakan untuk kebaikan. Perut dan kemaluan itu menjaga dari yang haram. Ya, mungkin seringnya waktu nanti anak-anak bakal mengerti apa yang mau sampaikan. Mungkin dari sekarang, dari 25 siswa di sini mungkin ada beberapa yang belum memahami makna dari syukur. Tapi sejatinya kalian sudah mengerti apa itu syukur, namun kalian belum bisa memahami dengan baik. Nah, ini hikmah dalam syukur. Tadi ini apa? Coba Adit bacakan. Hikmah yang bersyukur yang pertama membuat hati bahagia, yang kedua menikmat, dan yang ketiga disukai oleh manusia. Nah, betul. Jika kita sering bersyukur, maka hati itu akan menerima, itu akan ya Allah, terima kasih ya Allah atas apa yang kau berikan. Gitu. Itu nanti kita dari syukur ini kita akan mempunyai sifat qanaah
Nah ini menambah nikmat yang tadi kita sedang bacakan. Lain syakartu lazidannakum wa la kafartu inna azabi lasyadid. Betul, ini menambah nikmat gitu. Kalau kita sedikit bersyukur, sedikit nikmat yang Allah berikan, apabila kita syukuri maka akan terasa nikmat. Nah ini terus ini nih, kalau kita punya sifat bersyukur akan sebagai manusia. Kalau orang lain sedang ingin memberikan kepada kita, maka akan apa? Ini akan disukai gitu oleh manusia. Kenapa? Karena sedikit besarnya apa yang diberikan manusia kita terima gitu. Walaupun pada dasarnya orang ini bisa memberikan karena atas izin Allah gitu. Nah ini karena kita dikejar waktu dari mata pelajaran yang lain, kita sedikitnya mengulas sedikitnya, maksudnya kita akan mengulas pengertian tadi qanaah, syukur. Kalau nanti ada waktu ridho dan sabar kita akan ulas juga. Sudah mendengar ya. Mungkin beberapa menit lagi lah kita bereskan dulu pengertian qanaah. Ya nanti ya, karena itu udah mungkin dibaca sama Teo. Ketika kali pulang tapi fokus dulu ke sini jangan dilantar ya. Nah ini pelajaran qanaah, coba Wijdan bacakan lagi. Qanaah yaitu sikap merasa cukup dengan apa yang dimiliki, yang bukan berarti malas atau pasrah, tapi dengan kerja keras dan bersyukur. Nah betul. Qanaah itu adalah secara definisi sederhananya menerima apa yang Allah berikan, gitu. Baik sedikit ataupun banyak. Itu bentuk dari qanaah itu turunannya bersyukur, gitu. Paham gak sedikitnya? Jadi keterkaitan antara qanaah dan syukur. Paham. Kalau syukur itu bentuk dari terima kasih kita terhadap Allah. Nah, bentuk dari turunan dari qanaah itu adalah bersyukur. Nah, sedangkan kalau qanaah itu adalah tingkatan tertinggi dari bersyukur. Tentunya. Nah, jadi syukur, qanaah, syukur gitu. Jadi qanaah ini adalah tingkatan tertinggi dari bentuk menerima apa yang Allah berikan, gitu. Jadi qanaah itu bukan sudah bagaimana Allah tawakal bersabar enggak seperti itu, tapi qanaah itu adalah menerima apa yang Allah berikan dengan usaha kita, gitu. Pernah nggak anak-anak mendengar? Yuk kita belajar dulu. Kita minggu depan yang mengulangan. Kita belajar dari sekarang. Hasilnya gimana nanti itu bentuk dari qanaah dan tawakal ya, berserah diri kepada Allah gitu. Nah ini sikap harus cukup dan apa yang dimiliki. Contoh, Bapak misalkan punya mobil juga qanaah gitu, menerima dengan lapang dada. Ataupun teman-teman punya rumah, punya perusahaan nanti kedepannya 500 tahun ke depan setelah lulus dari SMA ini. Itu kalau kalian bersyukur, baik banyak sedikitnya kalian bisa syukuri. Itu bentuk dari nikmat, bentuk dari pengertian qanaah. Itu akan terpuji, ini yang harus kita miliki dan harus kita pertahankan. Ilham perhatikan. Nah di sini kata kuncinya adalah qanaah adalah bentuk kerja keras dan syukur. Itu dia kata kuncinya. Jadi qanaah, syukur, tawakal. Gitu. Nah ini contoh dalam kehidupan. Menghindari kesenjangan sosial. Kan sekarang ada istilah kesenjangan sosial, kesenjangan kampus, kesenjangan fasilitas. Itu kalau kita tidak punya sifat qanaah, maka tidak akan bisa dihindari. Kesenjangan sosial itu merasa apa? Merasa kurang, merasa kita tidak pede gitu ya. Terus ini menumbuhkan keadaan kesederhanaan. Maksudnya ya kita menerima apa yang kita punya. Nah ini dalilnya ya. Rasul Al-Ahqaf ayat 20, kamu telah habiskan nikmat di dunia maka ingin dibalas. Jadi orang-orang tersebut bakal sama itu akan kasih gitu nikmat di akhiratnya. Nah itu ya. Ini jika dilihat dari waktu sudah habis ya. Nah ini nanti Bapak akan sampaikan atau di-share ya, karena sekarang sudah kalian sudah diperbolehkan Bapak ya di sekolah? Sudah ya. Nah nanti Bapak akan share
pahami dan bisa kalian amalkan. Mari kita doa tutup pembelajaran ini dengan hamdalah, istighfar dan doa kita untuk baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum.